ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Tugas di daerah Sukotirto, Jombang, Jawa Timur. Ya, Jombang. Ya. Setelah selesai tugas dari Sukotirto, saya pernah disuruh ngajar juga di Jogja. Setelah di Jogja terus di Klaten. Berarti jenengan tugas 3 kali. Ya. Sukotirto, terus Jogja, terus pernah di Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Masyaallah muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang cerah kali ini agak berbeda. Saya kedatangan tamu yang sejak tadi malam alhamdulillah dari saudara hijrah kita yang dari Sukoharjo. Nanti kita akan ngobrol bincang sebentar agar panjenengan semua terinspirasi, agar panjenengan semua mau berpikir keras, berpikir sehat, berpikir waras untuk selalu pengen mendapatkan hidayah. Sebelum kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki kalih sinten, Ustaz? Nama lengkap saya Muhammad Fairuz Sobiri. Panggilan saya Sobiri. Alamat rumah saya di Sukoharjo. Sukoharjo Barat. Oh, ya. Tepatnya di timur jembatan Serenan. Ya. Terus jenengan riyen Bapak dulu masuk jamaah tahun berapa? Saya masuk jamaah insya Allah tahun 84. Aslinya dari? Aslinya saya dulu kelahiran dari Purwodadi, pindah ke Klaten. Di situ saya pernah belajar di Nahdien. Akhirnya terus saya masuk ke Islam Jamaah. Lalu sampai di Islam Jamaah peran jenengan dulu pernah saya mondok? Dulu tahun 86 saya pernah mondok di Islam Jamaah di Burengan sampai tahun 89 ya. Setelah itu kami istilah bahasa di Islam Jamaah kita pernah ditugaskan jadi mubalek Islam Jamaah. Mantap, jadi mubalek. Tugas di daerah Sukotirto, Jombang, Jawa Timur. Ya, Jombang. Ya. Setelah selesai tugas dari Sukotirto, saya pernah disuruh ngajar juga di Jogja. Setelah di Jogja terus di Klaten. Berarti jenengan tugas 3 kali. Ya. Sukotirto, terus Jogja, terus pernah di Klaten. Walaupun cuma perwakilan, tetap bisa dulu ya tetap tugas. Gitu. Terus Bapak setelah tugas sampai misalnya katakan sudah berkeluarga, pernah dapat dapuan, istilahnya dapuan angsal betul? Pernah nggak dapat dapuan? Ya pernah dulu dari dapuan. Pertama dapuannya kan mubalek. Pertama pernah jadi mubalek kelompok. Setelah itu pernah jadi tim perkawinan. Kelompok juga. Ya. Terus pernah jadi akhirnya kelompok. Kelompok juga. Wah, ya. Berarti kaya jenengan saya. Pernah jadi pelatih pencaksilat ya. Daerah. Nah, pernah jadi istilah bahasa Jukam itu saya pernah jadi koordinator BP Desa Njwire. Mantap. Jadi pernah menjadi pasukan telo pendem. Kata Mas Jongker telo pendem. Pasukan berani mati. Alhamdulillah. Niku lama, Pak? Ya lama banget, cukup lama. Pengalaman sing jenengan
sing paling terkesan jadi dakwaan Jokam itu apa? Sing paling terkesan lah. Sing jenengan butuh-butuh perjuangan tenanan itu. Ya waktu di dalam pandemi itu. Oh, di dalam pandemi itu ya? Ya, itu benar-benar ya gimana ya, namanya dulu itu kita pahamnya masih pahaman yang takfirin, jadi kita tuh menganggap yang lain itu ya memang itu musuh kita. Jadi semua Jadi, orang kafir itu ya, wajib. apapun di dulu itu apapun atas salah atau benar, gitu, kalau dijamah harus kita belain itu. Gitu ya. Jadi nggak urus nggak ini ku bisa. bener kok salah ya. Ya, pokoknya harus menang lah, kita harus menang. Jadi, kalau kita cerita baca memang banyak lah pengalaman-pengalaman yang ternyata setelah kita sadar, kita tahu ya menyesal lah. Iya. Karena ya kurang pas lah, kurang pas secara ajaran-ajaran Islam yang diajarkan sunnah Rasulullah. Ya. Terus Bapak mulai menyadari akan kesalahan. Artinya kan ini kan banyak Pak, ini kan banyak sing keluar kan berbagai macam motif. Ada motifnya yang motif nginjen YouTube, ada yang ngaji dengan Ustadz Sunnah, ada yang ya dengan kira-kira apa motifnya? Ada kejanggalankah sejak tahun berapa? Kalau jenengan menyatakan keluar berapa tahun berapa? Yang jelas itu tahu saya tahun 2009 itu saya udah berpikir jauh. Pak Maludin. Ya, ya Pak Maludin. Itu saya udah berpikir jauh. Saya berpikirnya gini, masa sih di antara sekian ratus orang yang sekolah di Arab Saudi yang paling benar Pak Haji Nur Hasan Dok. Saya berkritis. Dan kalau memang sahnya Islam harus beramir, berbayat, bertoat, terus Pak Amir, Pak Nur Hasan itu bayatnya sama siapa? Terus amirnya itu siapa? Nah itu, karena saya tuh berpikir jauh di situ itu, akhirnya terus saya tuh istilahnya agak berkurang, dan saya terus memahami ajaran-ajaran yang di luar Islam Jamaah. Kebetulan saya ketemu dengan Ustadz Salaf, dan saya pernah kajian di Ustadz Salaf. Sampai sekarang alhamdulillah saya ikutin ajarannya terus ngaji Ustadz Salaf. Jadi jenengan katakan di gelombangnya Ustadz Khalil Bustami sekarang itu, jadi jenengan secara diam-diam sampun ngaji di Ustadz Salaf ya? Sampun, sudah. Di daerah ini? Di daerah Delanggu. Delanggu, pas di kantor Polsek Delanggu. Ya. Nah, di situ ada Ustadz Salaf. Tapi posisi ini jenengan artinya ngaji ten Jokam nopo sudah lepas keluar? Kalau lepas total belum. Kalau lepas total belum. Tapi saya memang akidah saya sudah memang harus keluar dari situ. Karena saya sudah tahu setelah saya ngaji salaf, ternyata yang dulu yang diajarkan di Jokam itu banyak akidah yang kurang pas. Nah, kurang pas. Termasuk paham bahwa selain Islam Jamaah itu kafir, itu sangat nyata, itu nyata. Nyata ada ya. Nyata. Makanya ya, dan ajaran-ajaran yang kurang pas itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahwa dulu itu saya pernah diajarkan bahwa bohong itu nggak apa-apa. Bohong itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Halal. Makanya ya setelah saya hijrah ke pengajian salaf, ternyata alhamdulillah disitulah kebuka keilmuan. Luar biasa ternyata. Yang kita katakan jahiliyah, ternyata saya dulu tuh malah jadi orang jahiliyah ternyata. Ya, kan gini. Dulu pernah tugas 3 kali toh. Kan 3 kali itu berarti kan khatam kutubu ustaz ya? Ya kalau khatam sepenuhnya belum. Belum ya. Ya, cuma potong-potongan itu sudah. Artinya di dalam Jokam kan sudah kita dulu bangga terus ulama lah. Ulama saya ngaji. Wis tugas betul ya ulama. Ngaji jenengan ngaji dan bau ngendikane Bapak ngaji di ulama-ulama salaf, lalu apa perasaan jenengan misalnya? Apakah apa ilmu gak guna, apa masih pinter saya, apa merasa gimana jenengan? Saya yang pertama ngaji di Ustadz Salaf itu langsung down. Wis langsung istilahnya mohon maaf langsung malu.
Karena kelihatan bodoh kita. Kita merasa kita paling benar, paling pinter. Nah, ternyata disitulah Masya Allah kita dikajikan namanya Masail Jaliyah itu kita nggak bisa ngomong sama sekali. Ujian pertama ngajinya Masail Jaliyah. Makanya saya tahu ternyata kita dulu banyak istilahnya perilaku kita yang perilaku Jaliyah. Gitu loh. Makanya ya. Oke, ini langsung mau singkat, biar nggak terlalu. Jadi waktunya karena waktu mepet. Terus sekarang panjenengan posisi Bapak itu sekarang apakah sudah bagaimana posisi jenengan apa masih boleh ke masjid, masih bebas apa sudah tidak boleh dilarang artinya akibat jenengan sudah ikut ngaji terus akibatnya bagaimana? Ya kalau setelah kita pindah akidah ya. Dari takbir itu kita ke akidah ke sunnah Rasulullah itu ya ada sih coba-cobaan terutama ya dari orang tua juga ada perbedaan sedikit. Kalau untuk saudara-saudara jelas ada perbedaan banget. Cuma alhamdulillah keluarga saya juga nggak begitu permasalahan banget, nggak begitu. Ya terus terang aja, Mas Ikhwan, saya panggil Mas Ikhwan aja ya, nggak bukan Ustaz ya. Terus terang aja, di Jukam itu juga ada baiknya, masih ada baiknya. Nah baiknya satu untuk kerukunan, kekompakan, oke. Dan salahnya di mana? Cuma kompak rukunnya itu di tingkat asobia, bukan kaum muslimin umat muslim ya secara umum. Cuma itu aja. Terus untuk baiknya juga banyak, misalnya pengajiannya juga oke. Nah, cuma kurang pas dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Materinya lah. Ya, materinya itu. Makanya saya pribadi juga istilahnya berdoalah mudah-mudahan semua jadi baik lah sesuai ajaran Rasulullah gitu. Karena ya mohon maaf namanya orang-orang yang dibawa kan nggak ngerti, nggak ngerti. Terus jenengan sekarang umpama masuk di Masjid Jukam itu gimana? Sementara ini alhamdulillah nggak ada masalah. Masih biasa. Alhamdulillah masih biasa. Ya intinya gini tertat, kita kan sebagai orang muslim nggak usah seudon lah, seudon. Masih biasa. Tapi saya tetap juga di masjid umum. Jadi ya. Saya senengi. Terakhir Pak, ada pesan mungkin dari kawan jenengan untuk kawan-kawan yang hijrah biar kuat, kemudian yang di dalam juga dengan bisa memancing supaya segera berakidah non takfiri tidak kafiri. Silakan ada pesan mungkin dari Anda. Oh iya, pesan saya bagi teman-teman yang sudah hijrah, ya pesan saya yang nomor satu itu kita harus keilmuan dulu, dimantapkan keilmuan kita dulu. Setelah keilmuan sudah dimantapkan benar, terus akidah kita harus benar-benar yang benar-benar, jangan sampai seperti Jukam dulu lagi. Mohon maaf dari segala perilaku, mungkin dari ucapan, dari apa aja harus benar-benar hijrah benar. Jangan sampai nanti kita seperti yang dulu lagi. Karena yang dulu kan juga memang kurang pas lah. Nah, itu. Dan kekerukunan, kekompakan ya harus kita tingkatkan ke semua muslim. Nggak ada perbedaan. Jadi antara kawan muhajir juga kuat, harus kuat, dengan muslim juga harus kuat. Nah, sama juga kalau bisa harus kuat. Ya, harus kuat. Kenapa? Kita niatkan amar ma'ruf. Jangan mundur untuk amar ma'ruf. Nah, untuk yang lain-lain mungkin untuk masalah pengajian di sana di sini kita harus berani maju. Karena apa? Dulu aja yang kurang pas aja kita belain, apalagi sekarang. Nah, gitu dulu aja istilahnya nggak punya duit sampai berani-berani ya buat ngaji ke sana ke sini. Sekarang kita udah kasih kelonggaran rezeki, mungkin harus berani tambah perjuangan harus ditopkan lah istilahnya. Untuk Jokam pesannya? Untuk Jokam ya saya pesan kepada saudara-saudara muslim saya yang di Jokam ya panjenengan monggo lah segera sadar. Sama jangan takut buka YouTube kajian-kajian Pak Khalil, kajian ustadz lain, jangan takut. Termasuk itu enggak ada ya, termasuk ribet. Enggak ada istilah terpengaruh itu enggak ada. Nah, jangan sampai dikerdikan keilmuan, dibodohkan. Gitu. Ilmu di luar itu masih sangat banyak sekali. Masya Allah luar biasa. Contohnya saya pribadi.
Setelah saya ngaji di salaf itu ternyata kajian itu masih nol. Kita masih nol Banget. Malu mau ngomong-ngomong apa. Kita mau ngajar ke orang, mau ngajar ngaji ke orang, ternyata kita belum tahu bahasa Arab, belum tahu apa. Mana salahnya, mana belum tahu. Makanya sesama kaum muslimin, terutama saudara-saudara saya yang masih di Juga, monggo lah segera sadar. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Buka enggak apa-apa, kajian-kajian di YouTube enggak apa-apa itu. Enggak ada larangan itu, enggak ada larangan. Ya, insyaallah begitu. Cukup. Cukup ya, Pak ya? Ya, cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian obrolan bersama saudara saya Pak Sotidin. Alhamdulillah beliau termasuk agnia, beliau termasuk ya kemarin rumahnya kita tempati untuk sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dengan kawan-kawan se-Surabaya, Sukoharjo. Semoga terinspirasi yang bawa-bawa, semoga kalian semua juga sadar. Salam akal sehat, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر